Entah kenapa, ketika kita ada di depan barang ini, kita langsung gugup dan gelagapan. Ngomong jadi belepotan, napas jadi nggak karuan, badan keringetan. Halo, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Untuk yang belum kenal, salam kenal. Aku Yasir Jakalba. Di channel ini aku akan ngebahas semua hal apapun yang menurut sudut pandangku menarik untuk dibahas. Jadi untuk yang belum subscribe, please klik tombol subscribe sebagai support agar channel ini bisa terus berkembang. Gimana sih caranya ngomong di depan kamera yang bener? Padahal kita pengen bisa tampil pede dan ngomong lancar di depan kamera kayak orang-orang di TikTok atau kayak YouTuber. Apa sih sebenarnya rahasia mereka ini kok bisa enak banget ngomong di depan kamera? Karena di zaman sekarang kan bisa ngomong di depan kamera adalah bakat yang dipengeni semua orang. Kalau kita bisa pede di depan kamera, walaupun kita nggak pengen jadi TikToker atau YouTuber, kita bisa loh dapat penghasilan tambahan dengan mempromosikan usaha atau bisnis kecil-kecilan kita di sosmed. Apalagi kalau kita mau jadi konten kreator, bikin-bikin konten di TikTok, di YouTube, jelas kita akan punya pendapatan yang lebih banyak. Dari endorse, dari AdSense, affiliate, dan masih banyak lagi. Tapi kan sayangnya ini nggak mudah. Bagi kebanyakan orang atau bahkan hampir semua orang menganggap kalau ngomong di depan kamera itu sulit dan nggak mudah. Aku pun juga begitu. Tapi apakah kalau sulit berarti nggak bisa? Kan enggak. Semua hal apapun itu bisa kok dipelajari, termasuk ngomong di depan kamera. Jadi semua bisa kok asal serius dan mau belajar konsisten. Di video kali ini aku akan ngebahas 3 hal penting yang mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk belajar ngomong di depan kamera lebih mudah. Pasti banyak banget yang nyangka kalau artis, YouTuber, TikToker punya bakat dari lahir berupa kepercayaan diri yang luar biasa untuk berbicara di depan umum. Bisa ngomong di depan banyak orang, sehingga mereka gampang buat ngomong di depan kamera dengan pedenya. Padahal, enggak. Penting untuk kita semua tahu dulu hal ini. Bisa ngomong di depan kamera itu bukan masalah bakat atau enggak bakat. Nggak ada orang di dunia ini yang dilahirkan dengan bakat langsung bisa luwes ngomong di depan kamera, itu nggak ada. Walaupun toh seorang ekstrovert yang biasa ngomong pede di depan banyak orang, yang asik diajak ngomong sesama temen, yang bahkan bisa pidato, bisa ngisi seminar, itu pun belum tentu dia bisa lancar ngomong di depan kamera. Jadi kalau kalian lihat orang-orang yang ngomongnya enak, pembawaannya enak di depan kamera, entah itu artis atau YouTuber, berarti mereka sudah latihan keras setiap hari untuk hal itu. Karena pada dasarnya mereka sama kok kayak kita. Awalnya juga gelagapan, bahkan gagap kalau lihat kamera. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena otak kita sudah didoktrin sejak kecil kalau kita sudah di depan kamera, berarti kita harus tampil seperfect mungkin. Penampilan dan cara ngomong semua harus sempurna. Nggak boleh kelihatan jelek, nggak boleh kelihatan aneh, harus jaim dan lain-lain. Karena menurut otak kita, nanti kita akan dilihatin banyak orang di media. Jadi nggak boleh malu-maluin. Nah, hal inilah yang sebenarnya menjadi penyebab dari semua kegugupan kita di depan kamera. Karena kita merasa terus-terusan nggak siap dan belum pantas. Justru hal inilah yang ngebikin kita nggak bisa berkembang. Karena terus-terusan merasa takut. Pikiran-pikiran negatif inilah yang menjadi penyebabnya, nanti kalau kelihatan jelek gimana ya? Nanti kalau dianggap aneh gimana ya? Dan seterusnya. Terus gimana cara ngatasinnya? Ya latihan, dan latihan. Tanpa latihan dan jam terbang yang cukup, kita nggak akan pernah bisa. Ketika kita sudah tahu poin yang pertama tadi, step berikutnya adalah latihan. Lalu apa yang dilatih? Ya kepercayaan diri ini. Faktor pede atau percaya diri memang sangat penting dalam hal ini. Pasti kalian sering lihat orang-orang di beranda TikTok atau YouTube kalian, terus kalian merasa kalau sebenarnya secara tampang atau fisik sebenarnya kalian lebih cakep, lebih ganteng, lebih cantik dari mereka. Tapi kenapa kok dia yang ada di TikTok, di YouTube, sedangkan kita enggak? Itu karena mereka punya kepercayaan diri yang kuat pada karakter mereka,
pada karya mereka, sehingga mereka berani mempublikasikan diri mereka walaupun dengan kekurangan yang mereka punya. Terus gimana dengan kita? Sebenarnya kita juga bisa kok ngelakuin itu semua. Pertama, dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Lalu fokuskan untuk melatih kelebihan kita itu di depan kamera. Dengan begitu, kita akan jauh lebih mudah berbicara dan berekspresi di depan kamera. Karena yang sedang kita katakan dan lakukan di depan kamera adalah sesuatu yang kita sukai atau kita kuasai. Jadi jangan fokus pada kekurangan, pokoknya fokus pada kemampuan dan kelebihan kita. Karena terkadang hal yang menurut kita itu kekurangan kita justru adalah hal biasa bagi orang lain. Jadi jangan takut. Kalau kita bisa melakukannya, perlahan pasti kepercayaan diri kita akan meningkat ketika di depan kamera. Dan terakhir, adalah seberapa sering kita mempraktekkan langsung apa yang telah kita latih. Kalau kita nggak mencoba action, kualitas diri kita juga akan sulit berkembang. Tapi kalau nanti udah nyoba, udah di-upload, ternyata nggak ada yang nonton gimana? Ya justru mumpung belum ada yang nonton, itu kalian bisa terus melatih kemampuan kalian. Jadi nanti waktu udah banyak yang nonton, skill berbicara kita udah jauh lebih baik. Jadi praktek, dan praktek sebanyak mungkin. Karena kuantitas akan membentuk kualitas. Dengan jam terbang yang tinggi, otomatis akan membuat hal yang kita anggap sulit akan menjadi mudah dan terbiasa. Oke, semoga bermanfaat. Aku pikir cukup sekian dulu video ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, tolong tinggalkan like dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih maju. Silahkan ketik di kolom komentar kalau ada saran untuk video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye.